Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nadia Maswifa dengan NIM 20017057, mahasiswi Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas materi tentang tataran fonologi. Tugas ini dibuat sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah pengantar linguistik di bawah bimbingan Ibu Dr. Siti Ainim Liusti, SPD M.Hub. Sebelum membahas lebih jauh, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yaitu yang pertama, mengkaji bunyi bahasa fon yang disebut tata bunyi, fonetik, dan yang kedua, mengkaji fonem yang disebut tata fonem, fonemik. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis fonologi. Jenis fonologi sendiri ada dua, yang pertama fonetik dan yang kedua fonemik. 1. Fonetik. Ilmu fonetik pertama kali dipelajari sekitar abad ke-5 sebelum Masehi di India kuno oleh seorang penini, sang resi yang mempelajari bahasa Sanskerta, ilmu fonetik. Kemudian berkembang pesat di akhir abad ke-19 akibat ditemukannya fonograf yang membantu perekaman bunyi-bunyi bahasa. Fonetik ialah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Ilmu fonetik menyelidiki bunyi dari sudut pandang tuturan atau ujaran. 2. Fonemik. Fonemik ialah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Objek kajian dari fonemik adalah fonem. Kajian fonetik dan fonemik. Objek kajian fonetik. 1. Fonetik akustik. Fonetik akustik menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udara. Apabila kita memetik gitar misalnya, maka tali gitar atau senar akan bergetar, sehingga menyebabkan udara bergetar pula dan terjadilah bunyi yang dapat kita dengar. Demikian pula halnya dengan bunyi bahasa yang dihasilkan melalui alat-alat bicara. Dalam penyelidikan fonetik akustik, spesialis memerlukan peralatan elektronis yang rumit. Jadi, penyelidikan tersebut hanya dapat dilakukan di laboratorium fonetis. 2. Fonetik audiotoris. Fonetik audiotoris yaitu penyelidikan mengenai cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Fonetik audiotoris tidak banyak dikerjakan dalam hubungan linguistik. Buku-buku standar linguistik yang mengurai mengenai fonetik audiotoris ini juga sangat sedikit, dan keahlian yang dituntut sebenarnya adalah keahlian dalam ilmu kedokteran. 3. Fonetik organis. Fonetik organis menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dengan alat-alat atau organ bicara. Bidang ini sangat penting dalam ilmu linguistik. Kajian fonetik juga mengkaji tentang klasifikasi bunyi, di mana kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif, serta juga mengkaji pembentukan vokal, konsonan, diftong, dan kluster. Objek kajian fonemik. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai suatu satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Varian fonem berdasarkan posisi dalam kata, misalnya, fonem pertama pada kata makan dan makna secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Ada 4 premis untuk mengenali sebuah fonem. Yang pertama, bunyi bahasa dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua, bunyi bahasa itu simetris. Yang ketiga, bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas fonem yang berbeda. Dan 4, bunyi bahasa yang bersifat komplementer harus dimasukkan ke dalam kelas fonem yang sama. Demikianlah
materi tataran fonologi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.